Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan atau menjadi moderator dalam acara diseminasi implementasi budaya positif untuk salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul, Ibu Indah Nursinta dan SMPD. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Doakan saya pimpin secara Kristiani. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain boleh menyesuaikan. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi sampai siang hari ini. Kami boleh melayani di tempat ini biasa maupun di kampung. Sekarang Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami diseminasi implementasi budaya positif oleh Ibu Indah Nursinta dan SMPD. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap kegiatan kami, memberkati Ibu Sita sehingga apa yang akan kami terima hari ini boleh menjadi pengajaran dan juga untuk kebaikan supaya ini berfungsi untuk memuliakan Allah. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan diseminasi implementasi budaya positif oleh Ibu Indah Nursinta dan SMPD kepada Ibu Sita. Kami persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih kepada Ibu Indah dan juga yang membantu moderator pada kegiatan siang hari ini, diseminasi implementasi budaya positif. Jadi pada siang hari ini saya akan memaparkan untuk membebaskan sebenarnya budaya positif seperti apa sih gitu. Budaya positif itu apa sih sehingga nanti atmosfer atau proses pembelajaran di SMA di Bawang ini akan menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang akan kita belajar bersama-sama. Jadi di sini saya bukan berarti saya itu mengajari Bapak Ibu tidak, tapi saya lebih kepada sharing bahwa beberapa ilmu yang sudah saya dapatkan dalam 2 bulan terakhir ini bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu dan semoga itu akan bermanfaat ketika Bapak Ibu ada di kelas dan seperti apa harus bersikap dan untuk membuka paradigma baru sebenarnya itu seperti apa. Dan sebenarnya harapan saya Bapak Ibu kita juga akan menjadi guru-guru penggerak. Ya, jadi siang hari ini sebenarnya lebih ke berbagi praktik baik. Jadi kalau bahasa di guru penggerak program PGP itu adalah aksi nyata. Aksi nyata itu artinya memang calon guru penggerak itu sendiri harus melakukan satu aksi nyata, memberikan satu perubahan, men-sharingkan perubahan yang akan dilakukan agar sekolah menjadi satu lingkungan yang kondusif. Dan pada saat ini temanya adalah tentang implementasi budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif. Jadi sebenarnya apa sih konsep dari budaya positif itu? Ada beberapa hal yang akan ada dalam inti budaya positif itu. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Jadi kita harus punya paradigma baru bagaimana sih melakukan satu perubahan dalam pembelajaran. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, juga motivasi perilaku manusia, disiplin positif, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Ada 7 hal ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang hal-hal ini. Apa sih itu paradigma disiplin positif? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma baru yang memang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang mengkonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi, selama ini ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi guru itu berperan sebagai kontrol. Jadi seolah-olah kita itu bisa mengontrol semua apa yang dilakukan murid kita. Ilusi kita bahwa ketika kita memberikan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat buat siswa. Ini ilusi yang kita punya. Dan juga ilusi yang selama ini terjadi tentang teori kontrol adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan juga. Gawe murid dewe itu rumongso salah, merasa dititik bahwa dikondisikan dia merasa bersalah. Ilusi itu yang teori tentang teori kontrol. Dan yang ketiga bahwa ilusinya itu orang dewasa, kita orang guru itu berhak memaksa, apalagi kepada anak. Nah, ini konsep tentang teori kontrol. Kemudian yang mesti kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengubah suatu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya sama. Nah, itu stimulus respon. Ketika tentang teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ini tadi kan kita berdiferensiasi ya. Artinya bahwa kalau teori kontrol itu realitas kita itu berbeda, kebutuhan masing-masing kita itu berbeda. Kemudian kalau stimulus respon itu semua orang melihat hal itu sama, melihat hal yang sama. Nah, sementara kalau teori kontrol itu mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi terkadang kalau kita melihat dari sudut pandang tertentu itu kan pasti berbeda. Saya melihat Bu Ida dari sudut pandang samping saya ini, Bu Ida cantik. Dari depan sangat cantik, dari samping sana ramah sangat cantik. Tetapi kalau teori stimulus respon itu semuanya sama, melihatnya Bu Ida itu cantik. Seperti itu. Kemudian teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang kadang-kadang juga kita lakukan. Kita mencoba mengubah orang. Sementara teori kontrol tidak begitu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami orang lain, bukan orang lain yang harus memahami dan mengubah. Kita mengubah orang lain, bukan seperti itu. Ini perbedaannya. Kemudian di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dari stimulus respon. Sementara teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang lain-lain, yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang selama ini kalau setelah saya belajar tentang tentang teori kontrol ini, kadang kita guru itu merasa bahwa saya bisa mengontrol murid saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang untuk sesuai dengan saya. Itu teori kontrol. Kemudian stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang dewasa juga. Pertama dibujuk-bujuk nih, begitu bujukannya nggak selesai, nggak mempan, paksa, ditekan. Sementara teori kontrol tidak mengatakan begitu. Pola
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Jadi kompetisinya itu menang atau kalah. Sementara teori kontrol tidak mengatakan begitu. Teori kontrol mengatakan model berpikirnya itu menang-menang. Artinya bahwa ketika kita menang itu kita tidak harus menyalahkan orang lain, tidak harus membuat orang lain kalah. Nah, itu tadi kita bicara tentang teori kontrol. Kemudian kita bicara tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya memang belajar, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini disiplin. Definisinya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Itu disiplin positif. Jadi membuat kesadaran tapi tanpa ribet. Itu disiplin positif. Kemudian hal yang kita pelajari dalam disiplin positif adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dengan disiplin positif itu mereka menyadari dan mereka melakukan itu atas dasar nilai-nilai kebajikan. Itu tentang disiplin positif. Nah, sekarang kita akan belajar dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakangnya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan yang secara umum itu diterima oleh semua orang. Nah, contoh nilai kebajikan satu institusi atau organisasi, misalnya profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis. Ini nilai kebajikan universal. Semuanya itu universal, umum seperti itu. Jadi nilai kebajikan universal ya nilai-nilai yang memang itu secara umum. Kemudian yang kedua, Ibu Primary Years program PHP toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, keterampilan untuk life skill dan berikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, ini yang sekarang sedang harus kita lakukan. Life skill itu yang utama. Secerdas apapun anak-anak, kalau dia tidak punya life skill yang baik juga tidak akan bisa. Kemudian tidak akan bisa bertarung. Dan kemudian juga memberikan penghargaan pada diri sendiri. Yang ini yang terkadang di era zaman kita itu tidak ada. Nah, ini paradigma barunya seperti ini. Kita akan lanjut ke tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia sebenarnya? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tentunya semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah supaya kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, survive. Untuk survive itu harus ada makanan, tempat, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih
disayang dan merasa diterima. Nah, ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus kita sadari. Tentunya kasih sayang, diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu juga satu kebutuhan dasar manusia. Jadi tentunya anak didik kita nantinya kita harus bisa sebagai guru itu kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu juga merupakan satu kebutuhan dasar manusia. Hampir dari semua orang itu pasti menginginkan itu, memiliki kebutuhan dasar itu. Tentunya kalau nggak dianggap tuh sakit rasanya, gitu kan. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan. Itu kaitannya dengan mandiri, memiliki pilihan, boleh memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya ya, kontrol lagi arah dirinya bukan arah orang lain. Itu kebutuhan dasar yang keempat. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu merupakan satu kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia. Kemudian kita akan belajar juga tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan itu dari dalam diri ya, untuk menjadi yang saya inginkan itu seperti apa saya, dan saya menghargai diri saya sendiri. Sementara motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, itu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, reward, penghargaan orang lain, pujian, itu motivasi ekstrinsik dari perilaku manusia. Jadi ada dua hal. Kalau intrinsik berarti ya saya melakukan itu untuk menghargai diri saya sendiri. Saya melakukan itu untuk nilai-nilai yang saya percaya. Kemudian kita akan bicara tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada dua hal yang sering kita lakukan. Ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman itu menyakitkan. Jadi ketika saya berproses di diklat ini, itu ada satu part gitu, ada satu yang kita diminta untuk mereminder hal negatif apa yang pernah kita alami. Ternyata hukuman itu menyakitkan dan hukuman itu tidak akan pernah hilang gitu dari ingatan kita. Nah, kemudian kalau penghargaan itu tidak efektif, katakan begitu. Kemudian hukuman itu membuat tidak nyaman. Penghargaan itu terkadang juga merusak hubungan. Wah, ini di kelas misalnya Bu Hana selalu memberikan penghargaan kepada satu orang saja, yang lain sebenarnya akan merasa iri kan, anak emas, kadang-kadang anaknya seperti itu. Nah, kemudian hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau penghargaan itu dengan memberikan reward, penghargaan itu terkadang sebenarnya juga memanfaatkan kreativitas ternyata. Nah, kemudian kalau hukuman itu dengan hukuman itu kadang-kadang akhirnya murid itu menyembunyikan kesalahan agar tidak ketahuan gitu, agar aku tidak dihukum. Nah, kemudian kalau penghargaan itu kadang-kadang efeknya adalah dengan sistem ranking itu sebenarnya menghukum gitu. Merasa bahwa ranking 10 gitu. Seperti kemarin saya ceritakan, anak saya dapat ranking 8 itu sudah merasa terhukum gitu pada dirinya sendiri. Kemudian kalau hukuman itu juga terkadang murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya.
kita pelajari tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau ini tadi gagal konsep disiplinnya, hukuman itu menyakitkan, penghargaan tidak efektif, hukuman itu tidak nyaman, penghargaan itu merusak hubungan. Tadi konsep disiplin yang selama ini kita lakukan sebenarnya, dan ternyata itu sebenarnya itu adalah tiga, itu gagal. Nah, sebenarnya konsep disiplin yang sukses itu seperti ini. Jadi bukan memberikan satu hukuman, tapi konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kemudian kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti di bawah kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Tadi kalau hukuman itu kan, saya ingat sekali waktu saya kelas 1 SMA, saya tidak bisa mengerjakan hukum mikron karena saya A1. Saya diminta berdiri di depan itu 2 jam pelajaran. Itu menyakitkan rasanya. Nah, sehingga sebenarnya itu tidak akan diubah, paradigma itu akan diubah. Nah, kalau konsep disiplin sukses itu seperti ini, penguatan jangka pendek, kemudian kalau restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian juga perlu monitoring kelanjutan, kemudian kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau anak ini tidak terlambat terus, itu kita perlu ajak ngobrol nih sebenarnya apa kita pecahkan masalahnya. Bukan kalau paradigma lama itu kata bahwa kamu tuh terlambat terus, kamu nggak bangun sih, tak hukum kamu, nggak usah sekolah. Kemudian kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada respon. Kalau restitusi itu nanti akan mengubah murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian kalau konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan. Ini nanti karena ada beda tipis kadang kalau diimplementasi antara konsekuensi dan hukuman, itu nanti akan kita diskusikan. Kemudian restitusi itu teori kontrol. Bagaimana kita itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita yang bisa memegang kendali kontrol, bukan orang lain. Konsekuensi itu kadang juga membuat kita kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Aduh, aku salah ya, jadi konsekuensi itu. Itu juga salah satu dampaknya. Kemudian kalau restitusi itu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena itu nanti ada hal-hal yang kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, kita akan belajar tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Bagaimana kita bisa menanamkan disiplin tadi yang pertama tadi. Jadi anak mestinya sadar dan punya keyakinan untuk melakukan satu nilai-nilai kebajikan. Nah, caranya apa? Dengan menggunakan konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan satu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menciptakan satu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita kondisikan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Paradigma lama itu terkadang kita harus menebus satu kesalahan. Hukuman itu adalah menebus satu kesalahan, tapi paradigma itu akan diubah di restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kalau ada konflik di kelas Bapak Ibu atau kelas kita, maka di situ kita akan memperbaiki hubungan dengan segitiga restitusi ini. Kemudian selanjutnya kita akan menawarkan kepada siswa solusinya apa. Bukan memaksa kamu harus, tapi anak punya kesadaran
Kalau begini berarti apa? Nah, ciri yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, untuk refleksi. Oh, saya tadi salah ya, kenapa saya salah ya? Kemudian ciri yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dikembalikan ke situ. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang tindakan. Tadi kan ketika melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Nah, nanti akan kita tarik ke sana. Orang melakukan tujuannya itu, melakukan tindakan itu pasti karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Kemudian selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi lebih kepada karakternya, menyadari dan ingin melakukan nilai-nilai kebajikan sehingga dia bisa mempunyai karakter yang baik. Dan yang selanjutnya, restitusi itu fokus pada solusi, bukan akibat dari perbuatannya tadi, tetapi lebih kepada solusi. Yuk, solusinya apa agar kita bisa melakukan ini dan kamu punya keyakinan yang baik. Kemudian ciri yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu guru juga nanti harus mengembalikan murid itu kepada kelompoknya, gitu. Bukan kadang-kadang kan kalau dia anak melakukan kesalahan menjadi terasing, menjadi diasingkan teman-temannya. Dan kalau benar segitiga restitusi itu kita akan mengembalikan murid kepada kelompoknya atau kepada kelasnya. Nah, sekarang kita mau lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi dengan kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu yang selama ini dilakukan, misalnya guru menghukum siswa tersebut untuk menghormat bendera selama 10 menit, atau terkadang hukumannya itu suruh menulis gitu. Kemudian yang sering dilakukan, yang terjadi adalah guru marah dan murid takut. Nah, itu hukuman. Musuh, kamu itu terus gini tidak bisa, ngapain aja kamu tadi malam PR tidak dikerjakan dan sebagainya. Itu membuat anaknya koplok gitu, dan ketakutan. Nah, sementara konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu misal, gitu kan, salah satu bentuk konsekuensi. Dan kemudian juga bentuk yang lain lagi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu lebih kepada aturan ditegakkan. Gitu. Ada aturan, maka konsekuensinya adalah begini. Kalau hukuman itu terkadang hukuman saja, gitu. Kalau bahasanya boleh satu putih bumi, mungkin hukum apa ya. Nah, itu yang masa lalu sering terjadi. Gitu. Kalau zaman saya sekolah itu, mungkin Bu Amur juga sekolah pada zaman itu, kalau tidak mengerjakan matematika salah ya ditutup pakai penggaris gitu. Nah, itu hukuman. Nah, sementara paradigma baru ada tentang restitusi. Kalau restitusi itu kita guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan. Jadi memang sebelumnya sebenarnya kita sudah beberapa bisa melakukan itu. Kesepakatan kelas kita itu seperti apa? Bagaimana? Begitu. Dan guru itu membantu siswa menyelesaikan persoalannya itu, persoalan yang dia alami bersama temannya misalnya. Kalau ini tidak mengerjakan PR, berarti guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatannya bagaimana? Apa kalau mengerjakan PR, harus mengerjakan PR tepat waktu, disiplin dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu gurunya juga terbuka. Guru itu bukan satu raja yang memang harus diturutin. Jadi diajak berdialog, terbuka, menerima alasan siswa. Nah, ini adalah restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru itu
Kok posisi kontrol guru itu ada 5 yang selama ini ada. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang tadi bahasa Indonesia, tidak mengerjakan tugas, berusaha meminta anaknya menulis puisi sejumlah 100 kali, itu nanti kalangan itu hukuman penghukum. Bu Ida matematika tidak bisa menghitung 2 kali 4 gitu, disuruh menulis ulang 2 kali 4 selama sebanyak 1000 kali. Itu menghukum. Yang sering kita lakukan sebagai orang dewasa, baik guru ataupun orang dewasa, ini nih membuat merasa bersalah gitu. Mungkin saya juga kadang melakukan itu, membuat murid kita itu merasa bersalah. Merasa bersalah itu kita merasa bahwa kita beranggapan gitu, kalau anak ini merasa bersalah maka dia akan memperbaiki kesalahannya. Itu logika kita ketika kita melakukan satu tindakan, satu komunikasi verbal, kalau bahasa anak-anak sekarang yang dikenai mentalnya gitu, sehingga membuat menjadi rasa bersalah. Itu ada kontrol guru, itu ada yang kedua itu. Yang ketiga itu sebagai teman, diajak bicara. Dan saya lihat Bapak Ibu guru di Bapak ini sudah ada di posisi ini, teman. Pemantau itu melihat saja, sebagai pemantau, oh salah, melihat. Kemudian yang terakhir itu manajer itu berarti dia akan melakukan satu kegiatan apa yang terjadi kalau seperti ini. Ini kemudian nanti kita akan pelajari masing-masing. Nah, nih contoh penerapan posisi kontrol guru tadi. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kesiswaan resmi kan ya. Nah, ketika posisi guru sebagai penghukum, maka dia akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi guru sebagai penghukum. Nah, posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah, itu contohnya seperti ini. Berapa kali sih ibu tuh harus bilang, memberitahu kamu selalu saja ngecewain ibu, kamu selalu saja membuat ibu tuh gergetan sama kamu. Apa sih yang kurang dari ibu? Nah, ini kemarin saya lakukan juga ke anak-anak Adem gitu, membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah itu mentalnya kena. Nah, ini sering juga kita ada di posisi ini sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman, ini misalnya tadi kasusnya sama ya, siswa tidak pakai atribut. Kalau sebagai teman ini, ayolah tertiblah buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa. Besok tertib ya, bikin Bu Sinta bangga, bikin Bu Rosa bangga, bikin Pak Asri bangga. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, itu tadi yang saya bilang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu nggak konsekuensinya? Nah, itu posisi Bapak Ibu sebagai pemantau itu. Ini sering juga kita lakukan, kita refleksi, kita sering melakukan yang mana ya, dari 5 posisi kontrol ini. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini kalau sebagai manajer nih, apa kamu tahu kesalahanmu hari itu apa? Sebenarnya Bapak Ibu sering melakukan juga gitu. Nah, menurutmu nih, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu apa? Itu posisi guru sebagai manajer. Itu ya, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian posisi kontrol. Sekarang kita mesti merefleksi. Kita ini punya posisi kontrol apa gitu? Coba kalau seperti ini, saya itu kecewa banget sama kamu tuh. Untuk Bapak Ibu, ini posisi apa? Dia sebagai apa? Saya tuh kecewa banget loh sama kamu itu. Dia pada posisi yang mana? Dia sebagai posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat teman, pemantau.
Iya. Kalau digigitin kan mesti merasa bersalah ya. Sekarang kita refleks, kita suka begini kayak gini nggak gitu. Kecewa sama orang itu. Anak ini akan merasa bersalah terus gitu. Contoh yang lain. Kamu tuh tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Pemukul, pembuat bersalah, teman pemantau, manajer, yang mana kira-kira? Kamu tidak benar, tidak pernah benar ya kamu kayak gini aja. Pemantau tuh merasa bersalah. Iya katanya kalau pemantau tadi. Kamu sudah melanggar peraturan berapa sekali, konsekuensinya? Kamu nggak tahu konsekuensinya apa? Itu pemantau. Saya panggil Mbak Lia nih. Mbak Lia, kamu tuh kok bener-bener sih ngelakuin kayak gini aja. Ini cuma ngitung loh, cuma tuh lihat, cuma bikin FKS loh. Kayak gini orang kesel loh ini. Apa ini? Mas Danu, ini suratnya dari mana lu tak perbaiki? Nah, Mas Danu merasa apa? Nah, itu memposisikan dari rasa bersalah. Gue keterusan, kadang-kadang harus kepikiran gitu. Kalau kepikiran terus merasa bersalah, berarti posisinya sebagai itu tadi pembuat rasa bersalah. Padahal dengan kalimat ini aja Mas Danu wes, saya salah. Ini, apa rencanamu dengan masalah ini? Ayo, manajer. Pemantau ini loh, manajer. Iya, solusi itu manajer. Jadi kalau anak-anak dibawa untuk melakukan menyelesaikan sebuah masalah itu manajer. Ayolah, kalau kamu mencoba itu ya, teman. Kok ini bucin ya? Bucin nulis ya. Ayolah, please, lakukan ini buat ibu. Jangan rame ya, please, tolong. Nanti aku dimarahin Bu Sinta nih kalau kelasnya ramai, please, please. Ini sebagai teman. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai loh jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah dapat nilai loh kalau jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau, manajer, pemantau, teman, lingkungan, atau wadah bersalah. Kamu nggak kasih nilai loh kalau laporan saya pemukul. Soalnya tapi ini dia ya. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa kita akan membuat satu keyakinan kelas. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan ini. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kira-kira apa ya menurut Bapak Ibu? Apa kira-kira? Ada yang bisa sharing? Kenapa menurut Bapak Ibu berpendapat dan kenapa kita buatnya itu keyakinan kelas bukan peraturan? Tadi ingat ya, ketika kita ingin menumbuhkan satu disiplin positif, itu anak-anak harus punya kesadaran untuk melakukan satu nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Kaitkan, coba. Kira-kira kenapa kalau peraturan itu biasanya kenapa harus keyakinan? Ini
Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba kita cermati. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ya, ini peraturan. Kita lihat dulu. Ini peraturan ya tadi, menggunakan helm, cuci tangan, itu aturan. Nah sekarang menentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kalau peraturan itu kan menunjuk satu ya, misalnya tidak boleh makan, gitu kan, tidak boleh terlambat, itu peraturan ya. Sebenarnya kalau keyakinan kelas tadi ingat di atas ya, satu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dia yakini nanti, bukan peraturan jangan itu tadi. Meskipun keyakinan kelas itu nanti kita akan buat keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas. Teman-teman nanti yuk kita bikin ini gitu kan, kemudian dirumuskan jadi satu keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi singkat saja agar mudah diingat. Misalnya nih salah satu contoh, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu peraturan ya. Keyakinan kelasnya nanti akan seperti apa kira-kira? Datang tepat waktu bisa dibuat satu kebajikan nilai universal. Nilai universalnya apa? Nah, jadi tariknya ke nilai universal. Gitu. Bisa ya dipahami ya, seperti itu. Kemudian tadi sedikit saja disiplin gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau anak-anak TK itu mungkin bisa, atau SD itu tidak boleh makan gitu, tidak boleh makan pada jam pelajaran, itu peraturannya. Kemudian mereka akan diajak membuat apa tuh ya, kalau tidak boleh makan pada saat jam pelajaran, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Apa? Kira-kira tidak boleh makan pada saat pelajaran. Kita harus tarik ke satu pernyataan universal, pernyataan umum yang abstrak. Kira-kira apa? Nah, itu tertib. Jadi kan kalau misalnya makan sana makan sini gitu kan, jadi tidak tertib toh. Nah, kita tarik ke mudah diingat pernyataannya, tapi dia nanti akan dikembalikan. Oh, ini berarti harus tertib. Kemudian yang terakhir itu semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi memang semua bersama-sama. Jadi ini idealnya, ini bisa saya akan mencoba meminjam satu kelas gitu, melakukan ini. Jadi anak-anak nanti akan kita minta untuk yuk kita sepakati apa-apa yang tidak boleh kita lakukan, yang itu akan mengganggu temannya. Tidak boleh tidur, tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa, gitu kan? Itu kan dari mereka. Kemudian Bapak Ibu akan merumuskan itu dari satu keyakinan kelas. Jadi ketika mereka nanti melakukan satu kesalahan, kita akan tarik ke keyakinan kelas itu untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Validasi tentang tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi misalnya nih, tahu nggak kenapa
sebut saja kenapa Jack saya panggil hari ini. Dia akan dia akan bilang, oh ya Bu, hari ini saya tadi terlambat ketika jamnya ibu, saya masih makan di kantin, bla bla bla. Kira-kira Jack sudah, menurut Jack apakah yang Jack lakukan itu benar? Apa bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Ya. Seperti itu. Kalau menstabilkan identitas itu lebih kepada Jack, semua orang itu pernah melakukan satu kesalahan. Nah, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Yuk kita ingat lagi keyakinan kelas kita apa. Seperti itu, kira-kira. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga diskusi sehingga kita akan mencari solusi. Kita ada di sini. Ya. Menstabilkan identitas itu ada seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kesalahan itu proses belajar. Artinya bersalah itu wajar. Bersalah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tadi kan di atas sudah kita bahas tuh, ketika kita harus membawa anak sampai kepada kita melakukan kesalahan itu ada satu proses belajar. Dan yang kedua juga tidak ada manusia yang sempurna. Ini tentang agar anak-anak itu punya ini ya stabil istilah itu menstabilkan identitas. Juga kita sampaikan dengan terbuka, Bapak Ibu Bapak itu juga pernah melakukan satu kesalahan, Dek. Nah, di sini sih Ibu tidak akan mencari kesalahan, tapi yuk kita cari solusinya dari permasalahan ini apa. Dan kamu boleh merasa berhak masalah begitu dan sebagainya. Ini satu contoh-contoh saja. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu contohnya seperti ini. Tentunya Jack punya alasan ya kenapa tadi terlambat. Kenapa tadi terlambat masuk jamnya matematika, misalnya begitu. Kemudian dia akan menjawab. Ketika dia mau datang kembali ke sekolah meskipun terlambat, itu nilai positif. Maka kita akan dialog selanjutnya bisa katakan, oh ya bagus sekali ya, Jack masih begitu ingat kalau ini jamnya berbeda langsung masuk ke kelas. Padahal sebenarnya kan bisa ya, tadi Jack itu tetap makan di sana, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, Jack harus cukup bangga ya bisa sadar bahwa punya kewajiban untuk masuk ke kelas itu. Terima kasih ya, Jack sudah ingat dan sudah mau masuk jam yang berbeda meskipun terlambat. Nah kemudian misalnya dia mengatakan saya itu antri, saya itu bla 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 gitu. Nah kita akan berikan penguatan seperti itu. Ini di validasi tindakan yang salah. Bukan kita membenarkan kesalahan, tapi kita memberikan satu penguatan kepada mereka. Nah kemudian yang ketiga tadi kita tanyakan keyakinan. Ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Disiplin, Bu. Nah, ingat nggak kira-kira yang kita sepakati bersama dari kemarin apa di kelas kita? Kalau menurutmu kelas yang dijaga seperti apa? Oh tidak terlambat. Kemudian kita akan mengatakan itu dengan sendirinya. Terus setelah itu kita bawa dia sampai ke kamu tuh ingin menjadi orang yang seperti apa? Ibu ingat loh ya, kamu dulu pengen jadi tentara. Nah kalau jadi tentara itu mesti seperti apa? Begitulah caranya. Ini penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer. Jadi guru itu dari kesekian tadi, kelima hal tadi, yang paling sesuai adalah manajer. Karena kita tadi mencari solusi yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Arahnya kan sebenarnya ini dari
restitusi, segitiga restitusi ini muncul? Kenapa budaya-budaya positif ini muncul? Karena pembelajaran kita, proses pendidikan kita selama ini melakukan hukuman dan konsekuensi, dan ternyata itu tidak membuat anak menjadi lebih baik, sehingga akhirnya di paradigma baru ini akhirnya muncul teori segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Masih ada 10 menit ya Bu? Untuk tanya jawab saya kembalikan kepada Bu Ida. Silakan Bu Ida. Terima kasih Bu Sinta untuk pemaparannya. Secara singkat, hari ini salah satu jam yang sebenarnya ada 7 budaya positif yang dipaparkan Bu Sinta pada saat ini, 7 budaya positif gitu ya, yang bisa melatar belakangi dan bisa membantu kita sebagai pendidik maupun untuk menjadi pendidik yang profesional begitu, dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang lebih baik dan mampu menemukan identitas dirinya. Nah, dari 7 budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bu Sinta ini tadi dan materi-materinya, adakah Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan? Monggo saya buka. Yuk, silakan ditanyakan. Ya, baik. Monggo. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya tanyakan Bu tentang budaya baik ini. Kebetulan sekolah kita ini kan siswanya dari seluruh Indonesia ya Bu ya. Jadi dari perbedaan kebiasaan dan juga budayanya berbeda. Nah ini untuk menerapkan budaya positif itu kadang-kadang mengalami kesulitan karena kebiasaan lama ini kadang-kadang masih sering muncul. Nah supaya kita menerapkannya itu tidak sebagai hukuman, tidak sebagai hukuman itu bagaimana? Karena dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, mungkin kalau yang dari Jogja barangkali lebih mudah ya, karena sudah kebiasaan sehari-hari kita ya. Tapi kalau yang anak-anak dari luar daerah, mungkin dari provinsi yang berbeda, itu kadang-kadang agak sulit Bu. Nyuwun bagaimana cara mengatasi supaya itu tidak sebagai hukuman, tapi itu menjadi kesadaran gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amor. Seperti tadi saya sampaikan di sini bahwa nilai kebajikan itu memang nilai yang disepakati bersama, dan itu melampaui suku, bangsa, agama, ras, dan apapun. Jadi kan basicnya keyakinan kelas. Jadi memang di awal itu dari berbagai macam suku, kelas, agama, kan tadi mereka akan memunculkan peraturan-peraturan mereka, apa yang namanya kesepakatan. Kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu, kita nggak boleh begini. Itu kan muncul dari siswa. Kita ambil dari mereka. Nah kemudian dari situ kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Gitu. Karena kita ini universal, mereka pasti bisa, mereka akan paham. Mereka kita bawa ke sana. Nah ini yang belum terjadi. Kita belum melakukan satu keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kadang-kadang dilakukan ya, baru kesepakatan ya. Jadi tahapannya kesepakatan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Belum ke keyakinan. Nah paradigma baru ini adalah tentang bagaimana kita menyadarkan mereka akan keyakinan kelas masing-masing. Sebenarnya saya melakukan ini kalau selama ini sebelum saya ikut ini pun gitu, sebenarnya saya tidak tahu kalau saya sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi saya kalau siswa itu bermasalah, maka kita ajak bicara, dan kemudian kita bawa, kita yang harus kembali tadi loh, kita yang harus belajar memahami
dia, bukan dia yang kita paksa untuk memahami kita. Nah, dengan begitu maka dia nanti akan terbuka dan kita cari solusinya. Begitu Bu. Jadi ini memang tidak mudah, merubah satu perubahan ini tidak mudah, tapi kita harus mulai. Jadi dari berbagai suku itu kita ajak, kalau mereka yang menyusun, kalau mereka melanggar, kan kita tinggal kembalikan hutan. Berarti ingat nggak hari ini yang dilanggar apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kita tidak mengatakan apa yang sudah kamu lakukan ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Anak ini pasti nanti akan mengakui, meskipun ini juga butuh, tidak mudah. Ini Bu Hana ini sering sekali melakukan ini. Kadang-kadang ya anak-anak sekarang itu tidak mudah ya. Jadi kita juga harus bisa tahu anak ini playing victim ompora gitu ya. Anak ini playing victim atau enggak selalu merasa jadi korbannya, sehingga nah ini guru yang harus. Jadi memang kita harus memulai dan kita coba memulai memahami satu hal yang harus kita buka paradigma kita adalah kita memahami mereka. Kita sentuh hatinya dengan memahami mereka. Dengan begitu mereka akan terbuka dengan kita. Tetapi kalau kita sudah defend, kita merasa bahwa kamu tuh harus begini, harus begitu, itu nanti anak akan terlepas dari itu. Jadi yang untuk mengawali semua itu kita harus membuat satu keyakinan keras, kesepakati bersama-sama. Kemudian nanti kalau dia melakukan satu kesalahan, tinggal dikembalikan, belajar mengurai. Ini kan sudah kita sepakati. Kalau ini bicaranya dari hati ke hati, restitusi itu, bukan di depan forum. Kalau di depan forum tadi berarti hasilnya akan apa? Membuat rasa bersalah tadi. Apa tadi ya? Merasa bersalah yang baiknya izinnya ya serah nggak bisa. Itu dia akan meskipun itu tidak mudah, saya juga tidak mudah. Kadang saya masih di posisi membuat orang merasa bersalah gitu. Karena ini kan mindset. Nah, merubah mindset itu kan tidak mudah. Sementara era saya itu adalah era hukuman. Dan kita harus merubah mindset itu karena kita yang dihukum dulu. Kita dihukum, kita diberi peraturan gitu. Sehingga ketika kita mengubah mindset kita, nah itu yang kita kadang meleset. Nah itu kita harus kembali lagi bahwa punya keyakinan diri bahwa saya akan melakukan ini untuk membangun karakter anak-anak. Karena itu tadi kalau peraturan, jadi kadang-kadang ada kalimat bahwa peraturan itu memang ada untuk dilanggar gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, itu sudah kamu sepakati loh, itu peraturan bukan dari kita loh. Jadi sebenarnya mungkin tata tertib sekolah, peraturan sekolah itu juga nantinya akan diubah menjadi satu keyakinan kelas. Kayak seperti poin-poinnya tadi, positif itu ternyata tidak sama sekali tidak membuat anak cedera. Selama ini kan beberapa, kalau tata tertib itu zaman dulu ada poinnya kan, misalnya apa sampai dengan poin, kalau poin 100 jadi keluarga dari sekolah gitu kan, peraturan dari dinas seperti itu zaman dulu itu. Iya, dan itu tidak berhasil. Itu malah membuat anak ya melakukan melanggar, kadang-kadang malah wani pokoknya aku gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin begitu ya Bu Amor ya. Jadi bagaimana kita memulai untuk membuka mindset, kita memahami anak, terbuka kepada anak, dan kita membuat satu keyakinan keras berdasarkan kesepakatan dari anak-anak itu sendiri. Gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu Ida. Jadi intinya kita yang membuka mindset kita dulu ya Bu, untuk memahami anak-anak begitu. Bukan anak-anak yang memahami kita, tetapi bagaimana cara kita untuk memahami anak-anak. Selanjutnya satu orang penanya terakhir. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Oh iya. Mungkin habis itu dengan lalu ya. Terima kasih Bu. Saya tadi terus
terlintas pikiran bahwa saya selama ini kan memang memanggil anak-anak itu dengan sebutan teman ya, baik itu kelas 10 dan kelas 12. Nah, apakah dengan misalnya nih Bu, ketika si anak tidak mengerjakan tugas atau ngobrol dulu di kelas, itu kan terkadang membuat seorang guru jengkel ya, sabar, tapi kok Yosef ngomongnya ya mumpuni terus gitu loh. Nah, di situ kadang terus kesabaran guru ada batasnya ya. Nah, saya di situ langsung bocah tak lo kenengar teman-teman pasti akan membuat beban mental yang pertama malu, dan yang kedua adalah apa saya panggil. Nah, nanti urusannya dengan BK ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya, untuk mengatasi apakah dia harus dipanggil di depan sendiri gitu, ataukah harus di depan teman-teman kelas sehingga orang itu tidak merasa terbeban mentalnya. Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi pertanyaan yang sangat bagus gitu. Nah, jadi ketika persoalan itu terjadi di kelas kita Mbak Intan, Bu Intan, berarti itu adalah di bawah kewenangan kita. Jadi memang Bu Intan akan memanggil secara khusus, diajak ngobrol, kue ini saja nih ngobrol tadi ke pagi. Tapi harus ada keyakinan kelas dulu loh ya, gitu. Ada kesepakatan tadi. Misalnya tidak boleh mengobrol ketika diterangkan, itu berarti tadi apa? Tertib kan, gitu. Kemudian tidak, anak-anak nanti mereka akan muncul sedikit, salah satunya nanti akan muncul disiplin, akan muncul tertib, akan muncul menghargai waktu, begitu nanti. Endingnya yang abstrak ini. Nah, kita buat kesepakatan itu, keyakinan itu, dan jika ada anak yang melanggar dari keyakinan itu, kita panggil, kita ngobrol dari hati ke hati. Jadi, dan itu bukan tanggung. Jadi kita harus berpikir memanggil siswa, membentuk karakter itu bukan kewenangan penuh dari mereka, tapi semua guru mempunyai kewenangan untuk itu, karena kan guru juga punya tugas konseling toh sebenarnya gitu. Nah itu jadi panggil saja, ngobrol saja gitu. Tadi tuh sebenarnya apa sih, kenapa sih kamu suka ngobrol, apakah Bu Intan itu begini. Nah, salah satu caranya kalau saya dulu lakukan sebagai guru adalah setiap selesai pelajaran saya akan membuat refleksi. Jadi anak-anak ini silahkan menuliskan refleksimu tentang saya, bisa materinya. Nah itu betul-betul terapi karena anak, dan jangan buat yang baik-baik. Ini tidak akan mempengaruhi apapun tentang nilaimu, tentang materi yang saya berikan, tentang bagaimana saya mengajar, apakah bla 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 itu ada. Saya biasanya dua, bagaimana materi hari ini, dan bagaimana Bu Sinta menyampaikan materi hari ini, dan bagaimana sikap Bu Sinta ketika mengajar. Mereka ya tulis aja, dan saya tidak pernah tidak pernah merasa tersinggung gitu. Nah itu sebenarnya saya lakukan ketika intens itu mulai pandemi, karena kan saya nggak ketemu anaknya, hanya Zoom, hanya jilid. Jadi anak-anak saya minta untuk mengisi refleksi, sehingga saya tahu anak sampai enggak materi saya. Karena kalau di kelas itu kan saya bisa lihat nih anaknya itu konsen atau enggak, materi seperti apa. Meskipun kalau di kelas itu kadang-kadang 1-2 kali saya meminta membuat refleksi. Biasanya di akhir tahun saya itu, kalau dulu sebelum ada paradigma baru ini. Kemudian ternyata saya lakukan di pandemi itu setiap akhir pembelajaran saya akan meminta mereka membuat refleksi di akhir tugasnya. Dan itu mandi, karena saya dibilang, Bu Sinta kalau bicara jangan cepet-cepet, Bu Sinta bisa lebih pelan lagi nggak, karena kita itu nggak nyanda. Kadang yang bilang begitu, Bu terlalu cepat, bisa lebih pelan enggak? Bu Sinta
jika materi ini terlalu sulit bisa lebih disederhanakan, enggak, anak-anak bisa terbuka. Nah itu kita yang memulai, tetapi kita harus tetap, artinya kita tidak boleh terpengaruh dengan emosional gitu. Kita harus menjadi, pertama kali kita harus terbuka dengan orang lain, terbuka terhadap kritik. Jika kita berani menerima itu, kita akan bisa lakukan. Nah anak-anak ngobrol itu kan kita refleksi, jangan-jangan aku ngajarnya nggak pas ya, jangan-jangan anak-anak bosan ya dengan materi yang saya berikan ya gitu, jangan-jangan saya nah ini satu refleksi buat kita. Nah setelah kita refleksi itu baru anak-anak juga minta refleksi gitu. Kita minta refleksi mereka atas diri kita, jadi kita terbuka dan jangan terpehe-pehe, jangan sensi, nek diono-onake muridnya gitu diloke, nggak apa-apa. Itu saya bisa dilakukan. Kalau itu akan membuat kita menjadi lebih baik dan juga kita menghargai anak-anak, merasa saya dihargai ya gitu dengan saya memberikan satu pendapat kepada guru-guru saya. Kalau pertama kalau anaknya ribut itu saya pasti refleksi. Saya biasanya kalau dulu saya ganti nanti. Ini berarti aku harus ganti nih caranya. Semakin kesini saya harus pakai cara yang lain. Ini yang mampu corok galak-galak ini. Kalau musuh barang gimana? Soalnya mas itu saya pakai masih teori lama, ngaku penghukum. Ketika saya mengajar 20 tahun yang lalu masih pakai teori penghukum. Bagaimana mudah konsekuensi. Gitu sekarang karena itu perubahan zaman juga gitu. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kita itu tugasnya adalah fasilitator, menuntun anak menjadi lebih baik. Anak-anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Ini bahasanya Ki Hajar ya. Anak-anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita tidak boleh bandingkan dengan saya. Dan secara ekstrim kita bisa bilang bahwa anak ini jagung, kita tidak akan bisa memaksa anak ini menjadi kedelai. Kalau anak ini tidak bisa limit, ya apa-apa. Memang makanya ada pembelajaran berdiferensiasi nanti di sana. Anak ini sampai tahapan mana bisanya? Nek anak ini agak iso turunan apa mbak suka turunan aja. Nah, dia hanya baru sampai turunan tok. Ya nek memang karena kita sudah melakukan asesmen diagnostik tadi, dia kemampuannya di mana? Ya orang kok dipaksa ya tetap iso. Sampai seperti itu. Nah ini yang sedang saat ini paradigma baru. Jadi sebenarnya semakin pusing nanti kalau kurikulum merdeka itu, karena kita juga harus menyiapkan sesuai dengan perbedaan mereka. Bisa kita kategorikan yang tinggi gitu kan, baik, sedang, dan kurang. Nah ini materinya juga akan berbeda. Itu nanti di next pertemuan yang modul ke depan mungkin saya akan bisa begitu ya Mbak Intan. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan, refleksi buat diri sendiri, kemudian anak minta refleksi dengan catatan kita nggak boleh tersinggung gitu. Jadi guru itu nggak boleh tersinggung. Saya itu dunia orang yang wong tua ya apa-apa. Kita sebagai guru itu kita nggak boleh sensi gitu. Kita harus muridnya nesu ya apa. Nah gitu. Kita berakting saja. Mungkin begitu waktunya sudah Bu. Oke, baik. Demikian Bu Ida dari saya. Monggo. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Bu Intan. Jadi kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana melakukan praktik baik ke anak-anak. Ada 7 tadi yang bisa kita lakukan dan mengingat bahwa memang anak-anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang
tidak bisa kita samakan ketika anak-anak lahir tahun 2000-an dengan anak-anak lahir tahun 90-an itu kodratnya sudah sangat berbeda, dan kita yang harus open minded, kita harus terbuka bagaimana untuk memahami si anak-anak. Begitu Bu Sinta. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya selama kurang lebih 1 jam setengah ya, kita berdinamika, kita berdiskusi. Untuk menutup acara pada siang sore hari ini, saya minta bantuan Bu Intan untuk menutup dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Kami belajar Tuhan dari guru untuk mengajarkan kasih pada anak kami dengan kesabaran Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan. Anak-anak ini bisa kami didik dalam kasih Tuhan. Berdua sekali lagi anak pulang memang kami kasih dan saya kasih dalam perjalanan sehingga Terima kasih Bu Sinta. Sugeng mundur untuk Bapak Ibu yang akan pulang, yang masih melanjutkan pekerjaan, selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat siang. Ya. Itu